Kilas Balik Pelayanan Gereja Tesalonika Batam, Departemen Bahasa Indonesia, yang terangkum dalam catatan kaleidoskop tahun 2022. Tahun 2022 menikmati hidup dalam penyertaan sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus yang didasari dalam Matius 28 ayat 20b, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Penegasan tema kemudian menjadi tema ibadah perayaan Tahun Baru hari Sabtu 1 Januari 2022 yang mengambil tema janjinya Dia menyertai. Memasuki bulan Februari. Bulan Februari merupakan bulan yang spesial karena berhadapan dengan dua perayaan yang mengekspresikan arti berbagi kasih, yaitu Tahun Baru Imlek 1 Februari dan Hari Kasih Sayang 14 Februari, sehingga ditetapkan sebagai bulan mengasihi dan berbagi. Dan kesempatan ini gereja kita mengambil tema besar, menikmati kasih dan kebaikan Tuhan dengan iman. Memasuki bulan ketiga, yaitu bulan Maret 2022, gereja kita, Gereja Tesalonika Departemen Bahasa Indonesia, diperhadapkan dengan dua persiapan, yaitu perayaan Paskah dan perayaan Jumat Agung. Maka ditetapkan bulan Maret sebagai bulan Prapaskah dan mengambil tema besar, menikmati kehadiran Tuhan dengan iman. 2022 gereja kita, Gereja Tesalonika Departemen Bahasa Indonesia, mempersiapkan diri untuk menyambut perayaan Paskah, perayaan Jumat Agung. Untuk itulah khotbah-khotbah sepanjang bulan April bertemakan karya Kristus untuk keselamatan. Maka tema besar bulan April, menikmati karya Kristus yang termulia dalam kehidupan orang percaya. Memasuki bulan Mei 2022, gereja kita, Gereja Tesalonika Departemen Bahasa Indonesia, berhadapan dengan perayaan Hari Ibu Internasional dan Hari Kenaikan Kristus ke Sorga. Maka dengan itu pada bulan Mei, gereja menetapkan tema besar, mewartakan karya Yesus Kristus dengan iman. Memasuki bulan Juni 2022, jemaat Gereja Tesalonika Kota Batam memperingati hari turunnya Roh Kudus. Bersamaan dengan bulan yang sama, ada Hari Bapa Sedunia tanggal 15 Juni dan Hari Keluarga Nasional 29 Juni. Untuk itulah gereja menetapkan tema besar, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, yang diikuti dengan khotbah-khotbah minggu. Memasuki bulan Juli tahun 2022, gereja kita, Gereja Tesalonika Departemen Bahasa Indonesia, kembali mengevaluasi seluruh pelayanan yang sudah dilakukan. Untuk itu pada bulan Juli ditetapkan sebagai bulan pelayanan dengan tema Berita Injil yang Menyelamatkan. Tujuan dari tema ini adalah memberikan pengertian kembali tentang arti tugas dan tanggung jawab orang percaya yang memberitakan Injil agar jemaat harus dapat menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Memasuki bulan Agustus tahun 2022, di mana bulan Agustus penuh dengan sukacita dan ucapan syukur karena pada bulan Agustus Gereja Tesalonika Batam Departemen Bahasa Indonesia memperingati HUT RI yang ke-77. Oleh karena itu gereja mengambil tema besar, kemerdekaan sejati. Pada tanggal 17 Agustus diadakan fellowship hamba-hamba Tuhan Gereja Tesalonika Mandarin, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan cabang Batu Aji yang diselenggarakan di Hotel Hari Sekupang dalam acara fellowship dan gathering. Dalam hal ini Pastor Ang yang memberikan pemaparan sejarah perjalanan berdirinya Gereja Tesalonika bersama Pendeta Lolena Agi dan Pendeta BM Turangan. Syukur kepada Tuhan, pada tanggal 19 Agustus 2022 ibadah perdana Wanita Gloria dilaksanakan. Hari Kamis tanggal 25 Agustus jam 2 siang bertempat di kolam renang Orchard Park dilangsungkan baptisan Bapak Suhanto, adik dari Ibu Yeni Hartono. Sukacita dan bersyukur adalah wujud dari kasih dan pemeliharaan Allah bagi gerejanya. Untuk mengekspresikan ucapan syukur HUT RI yang ke-77
pada Minggu 17 Agustus, maka puncak peringatan dilaksanakan pada 28 Agustus 2022 yang dilayani oleh Bapak Smaili Andi dengan tema benar-benar merdeka. Dan selesai ibadah, jemaat mengadakan kegiatan bersama yang digagas dalam bentuk nuansa kebangsaan dengan corak bendera merah putih, yang diawali dengan penghormatan bendera merah putih yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Pendeta Jody Damal. Dengan demikian menambah semarak sukacita dan syukur karena kasih dan anugerah Tuhan bagi gereja dan bangsa Indonesia. Sukacita bertambah karena setelah ibadah jemaat ikut serta dan antusias mengikuti secara kebersamaan dalam keakraban jemaat dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-77. Diadakan lomba games setiap KKA yang cukup meriah yang dipimpin oleh Bapak Dani Moses dan Bapak Thomas Tan. Suasana sangat meriah sehingga jemaat merasa penuh sukacita dan kebersamaan. Tepat pada hari Rabu 31 Agustus 2022 jam 3 sore sampai selesai dilangsungkan pernikahan Saudara Suhanto dan Saudari Acin yang dilaksanakan di ruang MPR Gereja Lantai 1 yang sebelumnya sudah melewati proses konseling pranikah oleh Pendeta Wasi Suseno. Memasuki bulan September, gereja kembali diingatkan tentang arti dari keselamatan Kristus bagi umatnya. Oleh karena itu, GCT Tesalonika Batam, Departemen Bahasa Indonesia menjadikan bulan September sebagai bulan keluarga dengan mengusung tema keluarga di dalam Tuhan. Pada hari Sabtu 24 September dilaksanakan baptisan kudus kepada Bapak Wario, kakak dari Ibu Setiawati, istri dari Pak Hadi Jokanan, yang dilayani oleh Pendeta Wasi Suseno dan Pendeta Wilson J. Wololi. Bulan Oktober 2022 ditetapkan menjadi bulan persekutuan dengan tema besar persekutuan dalam komunitas orang percaya. Sebagai gereja yang memiliki visi menjadi gereja yang menginjili, gereja yang menjangkau jiwa, maka sepantasnya gereja tidak melupakan panggilannya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus dan melaksanakan amanat agung Kristus untuk memberitakan kabar baik. Berkaitan dengan maksud ini, maka gereja kita mengambil tema persekutuan dalam komunitas orang percaya. Setelah melewati masa katekisasi baptisan yang dilayani oleh Pendeta Dr. Wasi Suseno, maka pada tanggal 1 Oktober 2022 jam 10 pagi diadakan baptisan kudus kepada Saudara Riki, anak dari Pak Daniel Abun, yang dilayani oleh Pendeta Dr. Wasi Suseno dan Pendeta Wilson J. Wololi. Dan pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 gereja mengadakan acara doa dan puasa. Di dalam doa dan puasa ini dipimpin oleh Pendeta Jody Damal di dalam pujian penyembahan, dan kemudian materi tentang akhir zaman oleh Pendeta Wasi Suseno, dan kemudian doa-doa dipimpin oleh Pendeta Grice dan Pendeta Wilson, dan kemudian pemutaran film tentang akhir zaman yang dipandu oleh Pendeta Feni, dan juga pembahasan materi tentang doa dan puasa. Acara dikemas begitu meriah dan jemaat antusias di dalam mengikuti acara doa dan puasa ini. Memasuki bulan November, bulan persiapan perayaan Natal GCT Tesalonika Kota Batam. Oleh karena itu, bulan November dijadikan bulan pranatal dengan mengusung tema besar ibadah dan pelayanan. Pada hari Jumat 18 November 2022, KKA Ring 1 mengadakan meeting evaluasi setiap KKA wilayah dan persiapan kegiatan perayaan Natal 2022. Pada hari Selasa 22 November 2022, KKA Jodo mengadakan ibadah perayaan Natal yang dilayani oleh Pendeta Grice Pelo. Ibadah perayaan Natal ini dilaksanakan di rumah keluarga Bapak Laihok di Kampung Nelayan Baloe. Acara sangat sederhana tetapi sangat meriah. Di penghujung tahun 2022, tepatnya di bulan Desember, di dalam masa Natal, gereja menetapkan tema besar
Immanuel, Allah beserta kita. Dimulai hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 dengan diadakan perayaan Natal KKA Batam Center 1 dan 3 di rumah keluarga Bapak Lukas Nababan yang dilayani oleh Pendeta Wasi Suseno secara sederhana tetapi meriah. Pada hari Jumat 2 Desember, Komisi Wanita Gloria mengadakan perayaan Natal yang dilayani oleh Pendeta Wasi Suseno. Acara juga cukup meriah. Dan pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember, KKA Atiban mengadakan perayaan Natal yang dilayani oleh Pendeta Gereja Pelo yang sangat luar biasa, antusias anggota KKA Atiban di dalam melangsungkan perayaan Natal ini. Hari Jumat 9 Desember, KKA Bengkong mengadakan perayaan Natal bersama dilaksanakan di ruang MPR Sekolah Theodor yang dilayani oleh Pendeta Feni Saryawan. Melengkapi sukacita dalam menyambut Natal kebersamaan jemaat, maka hari Sabtu 10 Desember, gereja mengadakan program kerja bakti melalui panitian Natal dan Tahun Baru yang melibatkan seluruh anggota jemaat yang ada. Semangat antusias dan kerjasama untuk membersihkan rumah Tuhan, halaman gereja, sehingga terlihat rapi dan bersih. Pada tanggal 11 Desember, tepatnya hari Minggu sebelum ibadah dimulai, dilaksanakan peresmian lift yang dipersembahkan oleh salah seorang anak Tuhan jemaat Gereja Tesalonika, dan peresmian ini diresmikan oleh Bapak Pendeta Wasi Suseno mewakili Bapak Gembala kita BM Turangan. Hari Senin 12 Desember 2022 dilaksanakan ibadah perayaan Natal KKA Batam Center 2 dan 4. Acaranya sangat meriah, luar biasa, dan ada keakraban sukacita dalam menyambut Natal. Hari Kamis 22 Desember 2022 untuk mengimplementasikan perhatian gereja terhadap lansia dan jemaat yang sakit, maka panitia mengadakan program Christmas Carol di hari pertama dengan dua kelompok, tim A dan tim B. Demikian juga tanggal 23 Desember 2022 masih berlanjut dengan Christmas Carol yang berakhir di rumah Bapak Theophilus Hartono dan Ibu Yeni, dan sekaligus merayakan hari ulang tahun Papa yang terkasih, Ibu Yeni. Perayaan Natal Jemaat Gereja Tesalonika dalam bentuk celebration Christmas dilangsungkan pada hari Sabtu 24 Desember 2022 yang dilayani oleh Bapak Penginjil Ang Wihai dengan tema We Are Never Alone, Immanuel. Tanggal 25 hari Natal dilakukan ibadah 25 Desember 2022 masih tetap dilayani oleh penginjil Ang Wihai dengan tema We Have a Savior, Immanuel. Dan terakhir adalah ibadah tutup tahun Sabtu 31 Desember 2022 dilayani oleh Pendeta Gereja Pelo dengan tema Dia yang telah menyertai pasti akan terus menyertai. Dari semua kegiatan pelayanan yang dilakukan gereja kita GSJA Tesalonika Departemen Bahasa Indonesia, terangkum banyak kenangan baik sukacita maupun duka cita. Berikut ini saya akan menyampaikan berita sukacita dan juga berita duka cita yang terangkum dalam catatan pelayanan selama tahun 2022. Berita sukacita yang pertama, kebahagiaan dan sukacita datangnya dari keluarga Pak Smiley Andi dan Ibu Lilis atas kelahiran bayi perempuan yang diberi nama Jessie Emily Van yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2022. Kebahagiaan dan sukacita yang sama juga terpancar dari keluarga Bapak Bruce Lee dan Ibu Winar atas kelahiran anak kedua, bayi perempuan yang diberi nama Brescia Tiffany Aleina yang lahir pada tanggal 22 November 2022. Ada yang datang
ada juga yang pergi. Berikut ini jemaat yang berduka cita sepanjang pelayanan tahun 2022. Yang pertama, gereja turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Sinaga, kakak dari Ibu Elfrida Sinaga, pada tanggal 11 April 2022. Gereja juga ikut berduka cita atas meninggalnya almarhumah Ibu Lim Lian Kiat dalam usia 91 tahun, mama dari Ibu Yeniki dan Bapak Thompson Ki, yang meninggal pada tanggal 28 Maret 2022. Gereja juga turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Bapak Edward Effendi, ayah dari Hosea Joko, yang meninggal pada hari Selasa 14 Juni 2022 dalam usia 73 tahun. Gereja juga turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Bapak Hengki Runtuwene, yang meninggal pada usia 66 tahun pada hari Kamis 23 Juni 2022 di Manado, ayah dari Ibu Linda Runtuwene dan mertua dari Pak Vicky Mawe. Gereja juga turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Ibu Cuk In All, Ibu Lucy, yang meninggal dalam usia 84 tahun, mama dari Pak Indratno, yang meninggal pada hari Selasa 5 Juli 2022 di Batam. Gereja juga turut berduka cita atas meninggalnya papa dari Jessica, almarhum Bapak Leong Englun, yang kita kenal dengan Bapak Andreas Alun, pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 dalam usia 57 tahun. Demikianlah berita duka cita, dan di dalam Kristus penghiburan senantiasa terus ada di tengah-tengah beberapa keluarga yang berduka cita atas meninggalnya orang yang mereka kasihi di tahun 2022. Demikianlah sekilas info dari kegiatan-kegiatan gereja di sepanjang tahun 2022. Masih ada kegiatan-kegiatan lainnya yang belum terangkum dalam kaleidoskop ini. Namun kami berharap kaleidoskop ini dapat mewakili cerita dan warna kehidupan Gereja Tesalonika Departemen Bahasa Indonesia di sepanjang tahun 2022. Selamat Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati.